jalaluh. Ingat, meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina, daripada mencuri, daripada jadi begal, daripada narkoba, dan jangan dianggap remeh. Haibati fillah, Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma munzil al-kitab, mujri as-sahab, hazim al-ahzab, ihzim a'da'aka, a'da' ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa ayyidhum ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Bagaimana sikap makmum saat khotib berdoa di khutbah yang kedua? Apakah mengaminkan dan mengangkat tangan? Enggak. Tidak mengangkat tangan dan mengaminkan, hanya di dalam hati. Tidak keluar suara. Kenapa? Pertama, mengaminkan hukumnya sunnah. Sedangkan berbicara hukumnya haram. Terlebih hadis yang melarang berbicara adalah berbicara yang di luar khutbah, hukumnya wajib. Nabi SAW menyatakan, idza qulta li sahibiha yaumal jum'ah wal imamu yakhtub faqad laghauta faman lagha fala jum'atalah. Kalau kamu berbicara kepada saudaramu pada hari Jumat, para imam sedang khutbah, ansit, diam kamu. Ucapan ansit, diam kamu, itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang yang ngobrol, oleh kita dicarek. Oleh kita dicarek tadi, ditegur, dilarang. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar di luar khutbah adalah wajib. Tapi ketika sedang khutbah dilarang. Dianggap lago. Apalagi yang hukumnya tidak wajib. Seperti mengaminkan doa. Itu hukumnya tidak wajib, ya. Maka jangan aminkan secara lisan, cukup dalam hati saja dan tidak mengangkat tangan. Adapun mengangkat tangan ini khusus ada celaan dari sebuah hadis yang sahih ketika seorang sahabat Jumatan, imamnya adalah seorang tabi'in, tapi dia penguasa, lalu di khutbah kedua ketika berdoa mengangkat tangan. Si sahabat ini melihat, lalu dia mendoakan keburukan. Qabbahallahul hataini yadain. Semoga Allah memburukkan kedua tangan itu. Karena Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa di akhir khutbah pada waktu Jumat. Ya, maka tidak angkat tangan imamnya ataupun makmumnya. Dan tidak mengaminkan, karena hukum mengaminkan sunnah, sedangkan berbicara hukumnya haram ketika khutbah. Walaupun berbicara sesuatu yang wajib. Seperti amar ma'ruf nahi munkar, hei diam kamu. Kalau begitu gimana kalau ada orang yang ngobrol ketika khutbah mengganggu kita?
Siapa yang bertanggung jawab? Imam tegur. Ya, hei yang ngobrol diam. Lalu diam. Tapi kalau imamnya diam saja gimana? Kita greget nih. Ya, kita sedang khusyuk mendengarkan karena penjelasannya bagus, sementara di kiri di kanan ini ngobrol masalah kerajaan Sunda. Seru kayaknya tuh. Imam diam aja. Kalau kita mau, kita yang berbicara ke imam. Imam, ini ngobrol nih, ya. Kalau bicaranya ke imam boleh. Yang terlarang adalah berbicara ke siapa? Ke makmum. Menjadi dalil, yang menjadi dalil bolehnya berbicara ke imam ketika Nabi SAW sedang khutbah, tiba-tiba datang Arab Badar. Ya Rasulullah, ini kemarau panjang, coba engkau berdoa kepada agar Allah menurunkan hujan. Bicara langsung ke imam. Oleh Nabi tidak dilarang. Jangan ngomong ketika khutbah, haram. Enggak begitu. Langsung dipenuhi. Hujan turun ketika itu juga. Menunjukkan kalau berbicara ke imam boleh. Ya. Jadi kalau ada yang ngobrol dan kita terganggu, imam diam aja, bilang, imam jangan egois, itu tuh anak buahmu tuh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli kepada kondisi orang yang dipimpinnya. Ya enggak? Nah, imam sholat, imam khutbah harus tegas kepada makmum. Jangan egois. Makmum belum siap, belum beres, langsung takbir Allahu Akbar. Tidak perlu. Masjid besar, tidak pakai speaker, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di belakang nggak denger. Ya. Jadi ini tuh sudah ruku apa belum ditinggali? Sudah sujud. Padahal mereka belum ruku-ruku acan. Ada yang begitu tuh. Apalagi akhwat yang di belakang ada hijab, ya. Si imam nggak pakai speaker, terus takbirnya perlahan hanya terdengar oleh saf pertama saja. Jadi si akhwatnya terus ini sudah lama berdiri panjang-panjang amat imam baca, padahal sudah salam. Harus perhatikan kalau jadi imam, ya, jangan egois. Bagaimana sikap saya pada saat menjadi imam di satu masjid yang di dalamnya ada doa bersama, tahlil, doa kunut, subuh dan seterusnya, dan saya juga sebagai ketua masjid itu, apa nanti yang akan terjadi apabila saya tiba-tiba berubah sikap? Harus bagaimana Ustaz? Tentu kita lihat di sini, pelanggarannya apa? Kalau masalah kunut ikhwas sekalian, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh boleh. Beliau menghasankan hadis-hadis yang memang didaifkan oleh sebagian ulama di antara Imam Ahmad. Jadi ini perselisihan pendapat antara dua imam, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan kunut boleh. Dan beliau menghasankan hadis yang berbunyi Nabi SAW tidak pernah tinggalkan kunut selama hidupnya. Imam Ahmad rahimahullah karena ahli hadis dan Imam Syafi'i pernah berkata, wahai Ahmad, apapun yang sampai kepadamu dari Nabi SAW, maka sampaikan kepada kami karena kau lebih ahli di bidangnya, maksudnya di bidang hadis. Maka Imam Ahmad tapi kena lokasi jauh, Imam Syafi'i ada di Mesir, meninggal di Mesir, kemudian Imam Ahmad ada di Irak. Maka transportasi susah pada saat itu, Imam Ahmad mendapatkan hadis-hadis yang lemah, dilemahkan oleh beliau karena banyaknya ada pertimbangan masalah hadis-hadis rawi. Dan beliau mensahihkan adanya rawi-rawi yang dianggap lemah. Beliau mensahihkan hadis yang berhubungan dengan kunut witir, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Witir itu justru sunnah, kunut subuh justru terlemahkan hadisnya. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, rahimahullah, wahai imam, bagaimana kalau kami sholat di belakang imam yang kunut? Ini dari dulu masalahnya sudah ada. Kata Imam Ahmad, yang tidak mau kunut jangan ikut sholat. Gitu kan? Artinya apa? Kalau ikut sholat kunut bersama mereka, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Karena hadisnya masih diperselisihkan tentang kesohihannya. Tapi ini pendapat. Dan dalam kitab Minhajul Muslim nanti kita pelajari ada
pasal tertentu nanti tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana bermuamalah dengan para ulama, ada babnya sendiri. Bagaimana bermuamalah dengan pemerintah, pemimpin muslim, ini ada hukum-hukum syar'inya. Di antaranya menghormati perselisihan pendapat dalam masalah furu'iyah di antara mereka. Ini soalnya banyak ikhwah yang belajar sunnah sekarang, lalu mereka jadi kaku akhirnya. Harus bisa dibedain ikhwah, mana yang syirik, mana yang sifat yang tidak bisa lagi ditoleransi, dan mana hal yang memang masih ikhtilaf dalam masalah itu. Kerasin suara baca basmalah atau kecilin suara. Intinya membaca basmalah wajib. Wajib. Nggak boleh itu. Tidak boleh orang sholat tidak baca basmalah. Karena basmalah bagian dari 7 ayat surah Al-Fatihah. Kan gitu. Harus dibaca. Cuman selisih. Dikerasin atau dikecilin. Hanya itu. Ini masalah furu'iyah. Masalah hal yang tidak ada masalah. Masalah batal wudu, menyentuh atau tidak menyentuh perempuan. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh syahwat tidak syahwat batal. Beranjak dari surah Al-Ma'idah ayat 6, awalamassumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Baik, jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Ini harusnya kembali kepada sentuhan yang syahwat, karena ada hadis yang sahih berbunyi, Aisyah berkata Nabi SAW pernah menciumku lalu menjadi imam dan tidak berwudu. Kata ulama, ini bukan mustahil. Hadis-hadis yang terjadi perselisihan pendapat di antara mereka karena jauhnya jarak di antara mereka pada saat itu, dan ya, bukan mustahil kita sebagai penuntut ilmu melihat mana dalil yang paling kuat. Karena Umar bin Khattab sendiri radhiyallahu anhu pernah, dalam sejarah beliau, pernah ada hadis setelah Nabi SAW meninggal, di zaman khilafahnya beliau, baru beliau dengar hadis tentang tamu kalau ketuk 3 kali pintu, ya, tidak dibuka disuruh pulang. Umar bin Khattab mertua Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin. Tapi di zaman khilafah beliau pernah kedatangan dari ada satu orang Ansar sahabat datang ketuk rumahnya karena ada hajat. 2-3 kali Umar bin Khattab lagi sholat sunnah rupanya, tidak buka. Setelah orang itu pulang, lalu Umar bin Khattab buka pintu, tanya kepada tangganya, siapa yang datang tadi? Oh, si fulan dari Ansar. Kata Umar, kenapa dia pulang? Kalau apa yang dia lakukan ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, saya akan penggal lehernya. Jadi hati-hati sekali. Umar bin Khattab tegas gitu kan. Panggil dia. Kenapa kau pulang tanpa? Kau ketuk rumah saya pasti punya hajat. Dan waktu itu Umar bin Khattab khalifah. Maksudnya ini bukan bertamu biasa. Datang kepada pemimpin berarti ada hajat. Ada sesuatu yang penting. Tidak boleh pulang sembarangan. Datang yang sudah sampaikan. Begitu maksud Umar radhiyallahu anhu. Maka orang ini mengatakan, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, kalau seseorang dari kalian datang ke rumah saudaranya dan mengetuk 3 kali tidak dibukakan, pulanglah. Mungkin saudaranya tidak ingin menjamunya, atau ya lagi tersibukkan dengan kegiatan. Adabnya pulang. Kata Umar, siapa yang dengar hadis ini bersama kau? Lalu sahabat ini memanggil 15 orang sahabat Nabi yang lain mendengarkan. Umar bin Khattab dengar di zaman khilafahnya tahun 20-an Hijriyah, setelah Nabi SAW meninggal. Apalagi kalau cuma Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, bisa saja di antara mereka ada hadis yang tidak sampai. Penuntut ilmu yang bijak adalah melihat dalil yang sahih, bukan fanatisme buta, gitu kan? Ini harusnya seperti itu. Jadi caranya memahami seperti itu. Kalau masalah kunut, Allah alam, yang saya lihat kunut. Cuma saya selalu sarankan teman-teman yang berpegang pada mazhab Syafi'iyah tetap kunut. Kunutnya jangan dihilangkan suaranya. Ini malah tidak ada ini. Gitu. Setengahnya keras suara, tengah-tengah hilang suaranya. Gitu. Alasannya apa? Nggak jelas. Gitu. Kalau saya berapa kali tanya apa alasannya, nggak jelas, nggak tahu. Cuma ikut-ikutan semua orang lakukan begitu. Nah ini nggak boleh. Kunut memang lafaz itu sahih dihadirkan Nabi SAW kepada Hasan, cucunya radhiyallahu anhu, gitu kan? Dan itu kunutnya harus semua lafaznya dikeraskan, memang didengarkan. Memang Nabi SAW terdengar suaranya. Seperti itulah. Kalau masalah sama doa, masalah doa misalnya, orang berdoa, memang lafaz yang sahih menyebutkan riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW tradisi beliau, kebiasaan beliau habis sholat, beliau selesai zikir berdiri, langsung berdiri, tidak disebutkan berdoa. Gitu kan? Kemudian beliau berdiri depan pintu masjid, lalu beliau menunggu sahabat-sahabat yang punya hajat. Ini keadaan Nabi SAW. Jadi orang yang tidak berdoa habis sholat memang sesuai dengan sunnah. Doa yang dianjurkan sebelum sholat antara azan dan iqamah, mustajab doa. Itu mustajab doa. Atau pada saat lagi ada hajat silakan berdoa. Jadi orang yang tidak berdoa pada saat habis sholat memang karena kepekaan dia mengikuti hadis Nabi SAW. Jangan salah faham kalau dia benci doa, tidak. Karena meletakkan perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW. Kan begitu. Kalau ada juga yang mau berdoa habis sholat, maka yang ditegur oleh para ulama bukan masalah doa habis sholatnya, tapi dikerjakannya secara berjamaah. Karena Nabi SAW tidak berdoa,
gitu kan? Tapi tidak untuk mungkin ada sahabat yang berdoa, tapi berjamaahnya ini yang tidak pernah ada dalil, kan itu. Dan ini bukan berarti menghardik, menyalahkan, tapi cuman menyampaikan agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Allah alam, yang saya tahu tetap aja sholat di situ, luruskan dengan cara baik. Yang paling penting teman-teman sekalian, pada saat kita sedang menjelaskan sesuatu kepada kaum muslimin, kita harus punya ilmunya dulu, bertanya. Supaya pada saat kita jelaskan ke mereka, kita punya argumentasi yang jelas, gitu kan. Jadi teman-teman kita, dan niatnya ibadah ya, niatnya nasihat. Jangan niat karena merasa saya ini orang sesat nih, saya harus luruskan. Ini bukan masalah sesat. Bukan begitu pemahamannya. Oh ini saudara saya belum paham. Ingat tadi hadis tawadhu Hasan Basri. Jangan lihat seorang muslim pun di hadapanmu kecuali kau langsung anggap dia lebih baik daripada kamu. Harus begitu. Harusnya begitu. Jadi bisa saja mungkin dia belum pelihara jenggot misalnya. Baik, sunnah Nabi SAW. Tapi mana kita tahu kalau dia sangat bakti dengan ibu ayahnya. Mungkin dia selalu tidak tinggalkan sholat malam, tinggal itu kesalahannya. Baik, kita luruskan, nasihati dia. Jangan merasa kita lebih baik daripada dia gitu kan. Dan jangan pernah menilai orang dengan performanya saja. Ini teman-teman yang sudah ikut sunnah karena berjenggot, semua yang tidak jenggot berarti bukan aliran saya. Nah ini tidak benar ini, dari mana? Dari mana ini? Gitu kan? Ini nggak benar semuanya. Nabi SAW pernah melihat ada seseorang yang jalan di pasar dan musbil, tertutup mata kakinya. Lalu Nabi SAW memanggilnya sambil mengatakan, angkat pakaianmu, karena itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih suci bagi pakaianmu. Nabi nggak bilang kau sesat, nanti kau masuk neraka. Padahal ada hadis yang menjelaskan akan masuk ke neraka, tapi Nabi ingatkan dengan cara lain, gitu kan? Angkat pakaianmu di atas mata kakimu, itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih suci untuk pakaianmu. Nasihati dengan cara baik. Basyiru wa la tunaffiru, sampaikan berita gembira. Sebelum ancaman, ya, janji dulu. Kalau orang tidak sholat, sebutkan janji-janji orang sholat itu dapat apa, dapat apa. Kalau dia tetap nolak, baru ancaman. Jangan ancaman dulu baru berita, ya, gembira. Ini harus dipahamin.